ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wala ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, ini perhatikan ini. Apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, tidak akan diuji oleh Allah? Karena mengatakan beriman, tahu-tahu nanti masuk surga. Apa dikira iman ini terus masuk surga tanpa diuji? Ayat berikutnya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Jadi semua orang yang mengaku beriman pasti bakal diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang beriman sebelum kamu. Sehingga dengan ujian itu akan tampak siapa yang sebenarnya beriman, siapa yang imannya kadzib, imannya bohong itu siapa. Nah, kalau orang yang iman benar, ya, dibaca surat Yunus ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu, surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu dikatakan ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya kan? Tadi ayat mengatakan, apakah kamu mengira kalau jamnya akan beriman, akan dibiarkan pengakuannya imannya itu tanpa diuji? Sungguh oleh Allah orang-orang yang telah mengaku beriman pasti akan diuji. Dengan ujian itu akan tahu siapa yang sebenarnya iman, siapa yang imannya itu bohong. Ya. Nah, orang yang imannya yang benar itu orang yang betul-betul iman pada Allah dan Rasul-Nya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Surat Al-Hujurat 15 tadi. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang yang beriman pada Allah dan pada Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, imannya tidak ragu-ragu, walaupun dalam mewujudkan imannya harus menghadapi tantangan, rintangan, cobaan, dicaci maki, dicemooh dan sebagainya, tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, walaupun harus mengeluarkan tenaga, pikiran, dana kalau perlu di jalan Allah. Baru dikatakan imanmu itu benar, ulaika humus shadiqun. Tapi kalau imannya tidak begitu ragu-ragu, ya, Allah tidak butuh orang yang imannya ragu-ragu. Maka orang yang beriman harus disertai tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Orang mau mengatakan apa, dan kalau kamu tanya sejak dulu ya di demo pindah sekarang masih di demo lagi. Tanya, jadi kesalahan kita itu apa?
Apa salahnya? Salah kowe ngaji, oh jadi ngaji itu salah. Ya. Kalau ngaji mau cotok nggak apa-apa, tapi kalau ngaji memahami Quran ini dianggap salah. Salahnya apa? Sebab nek wis ngerti Quran ini nanti mesti beda karo liyane. Ya. Karepe wong melek karo wong buta kon padha wae. Padahal Allah mengatakan ya, hal yastawil a'ma wal basir, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Kalau saya dulu belum mengerti, baru yang tadi yang Bapak tanya dulu dapatkan perlahan parkir dengan kekerasan karena belum mengerti. Sekarang sudah mengerti, hatinya tersentuh fitrahnya. Yang saya dapat ini halal atau haram itu karena sudah mengerti. Nah, lah orang mengerti dan tidak mengerti apa sama? Tentu tidak sama. Nah, maka itu iman itu perlu pembuktian. Tidak hanya dalam ucapan, tapi perlu buktikan imanmu seperti apa. Kalau iman betul kamu, walaupun diharangi, dirintangi dan sebagainya, ya, summa lam yartabu, tidak ragu-ragu tadi. Ya. Maka diterangkan oleh Allah, dicaci maki, dielek-elek, ya, wala yakhafuna laumata laim. Coba dibaca ayatnya. Ya. Al-Maidah ayat 54 atau berapa itu? Surat Al-Maidah ayat 54, surat ke-5. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Paham tidak ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru itu orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum pengganti. Yang kaum itu ya, tidak seperti yang diganti. Ya, di situ yuhibbu ayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya. Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Adillatil al mu'minin, izzatil al kafirin. Ya. Dia lemah lembut sesama mukmin dan bersifat tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Wala, perhatikan ini, wala yakhafuna laumata laim. Untuk melaksanakan agama Allah ini tidak takut celaan-celaan, caci makian orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mencaci maki, apalagi orang-orang yang menyebar fitnah. Tidak takut apa-apa, tidak takut. Nah, di situ diterangkan wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Yang demikian itulah kelebihan karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas pengetahuan. Jadi suatu ujian. Kalau iman jalan mulus-mulus raneng apa-apa. Sejak zaman Nabi itu, sampai Nabi itu diusir dari Mekah ke Madinah. Sebelum diangkat jadi Nabi, Muhammad itu sudah dapat sebutan gelar Al-Amin oleh kaumnya, oleh suku Quraisy. Al-Amin itu hanya orang yang dapat dipercaya.
Setelah menyebarkan Islam, mengamalkan Islam, Nabi Muhammad berubah. Ya, sebutannya berubah. Kalau dulu Dalamin, sekarang Al-Majnun. Muhammad sekarang orang gila. Dulu orang dapat dipercaya telah menyebarkan Islam disebut orang gila, orang sufaha, orang akal, orang memecah belah persaudaraan, merusak agama nenek moyang, itu kan menyebarkan. Tapi caci makian begitu wala yakhafuna laumata laim, tidak takut. Ya. Tidak takut celaan. Kamu yang mencela bakal mati. Saya pun bakal mati. Setelah mati nanti kamu dan saya sama-sama mendapat balasan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya alhamdulillah kita hidup tidak usah takut. Kita hidup di negeri kita juga negeri yang berdasar hukum. Kalau dia nanti melanggar hukum, sampaikan kepada aparat hukum. Insya Allah tidak akan dibiarkan. Ya. Samping itu ujian kita mengamalkan hasil kaji kita. Nabi kita atau Allah SWT menjelaskan, ya, kalau kita diperbuat orang tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan fa innalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu diperbuat tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Ya, kalau orang punya akal sehat, wong diperbuat tidak baik kok balasnya baik, tentu dia akan menjadi baik. Ya, kalau masih mempunyai akal sehat, terus berpikir apa salah dia kok saya ganggu, saya remo, saya halang-halangi, salah dia apa? Ya, ngaji di tempatnya sendiri, tidak mengganggu dia, malah kamu ganggu, kini sedang ngaji kamu teriak-teriak, kita pun tidak melarang, silahkan barengi tiap pada pengajian kamu barengi. Ya, suaramu dengan pengeras suara yang keras untuk mengganggu supaya yang ngaji tidak didengar. Dalam Quran pun sudah diterangkan begitu. Biarkan saja. Tapi tetap kita jalan. Allah nanti akan menolong kita. Allah berjanji intansurullah yansurkum. Jangan sampai salah niat kita. Kalau niat kita betul-betul untuk menegakkan agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Dan meneguhkan pendirianmu, walaupun sering didemo, dicaci maki, dipepet-pepet, Allah meneguhkan pendirianmu. Nah, itu percaya aja pada Allah. Dan perlindungan kita kepada Allah. Kalau Allah menolong kita, sudah. Sampai Nabi Muhammad diusir dari Mekah ke Madinah, apa semua orang benci? Tidak. Akhirnya setelah Allah berikan kemenangan, Nabi bisa kembali ke Mekah lagi. Semua orang yang dulu mengusir, mencaci maki, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulu yang mengusir, mencaci maki, ketika kamu berduka sampai diusir ke Madinah, setelah Allah beri kemenangan, datang lagi ke Madinah, ke Mekah, kamu lihat orang Mekah yang dulu benci, mencaci, berbondong-bondong semua masuk Islam. Maka itulah mudah-mudahan dengan begitu itu menjadi pupuk lah ibaratnya, ya, pupuk jadi pupuk daripada keimanan kita, makin kuat iman kita. Kalau makin kuat pertolongan Allah makin dekat. Kita percayalah. Sudah ada artinya apa-apa orang orang. Nanti kalau diingatkan dengan baik, diingatin tidak baik, tidak mau surut, coba dibaca surat Al-An'am ayat 44. Nanti Allah akan beri pelajaran. Kalau sudah diberi pelajaran oleh Allah, ya, sudah tidak bisa dia akan menolaknya. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini kata Allah ini. Kalau mereka diperingatkan dengan cara baik, dengan santun, dengan ini tidak mau sadar, tidak absurd, Allah yang akan memberikan nanti. Ya,
maka Allah akan membukakan pintu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ya. Ingatkan enggak mae? Allah membuka pintu kesenangan. Makin saya ndodro untuk seneng-seneng dalam berbuat maksiat, menghalangi pengajian, menentang, makin senang, merasa menang, makin kancane saya oke, tenang. Tapi tiba-tiba nanti Allah akan beri hatta idza farihu biha, mereka senang dengan menghalang-halangi pengajian, senang dengan mengganggu orang itu, merasa bangga, merasa senang, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Secara tiba-tiba, mendadak, tidak disangka-sangka, Allah mendatangkan azab kepada mereka yang mereka tidak sadar. Ya, maka itulah itu urusan Allah. Kalau kita melaksanakan agama Allah dihalangi, itu urusan Allah. Kita serahkan saja pada Allah. Ya, mudah-mudahan lah agar di sana ya tetap istiqomah di jalan Allah. Insya Allah Allah menolong kita. Dan itu bukan satu-satunya. Ya, ente di mana-mana dulu ya dapat berita, yang dapat tekanan-tekanan semacam itu. Ya. Tapi semuanya Allah beri pertolongan, bisa berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan tetap kukuh iman kita, warga kita yang ada di sana dan dimanapun juga. Ingat itu suatu ujian, tidak boleh sembrono. Iman itu mesti bakal diuji. Di antara iman itu ya dengan ujian itu seperti gula dengan manisnya. Kalau gula kok tidak manis bukan gula itu, mungkin urea ya. Tapi gula kok manis ya. Iman kok tidak ada ujian, hambar. Nah, iman dan ujian itu pasti akan ada. Tidak ada tanpa diuji itu nggak ada. Ya kemudian dari tadi lebih utama umroh atau nikah. Nek wis kebelet nikah lebih utama nikah. Ya. Karena Nabi juga merintahkan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Wa illam yastati fa alaihi bisawm. Ini para pemuda yang diseru. Hai pemuda, kalau kamu sudah menginginkan nikah dan sudah ada kemampuan, ada kesiapan, ada keinginan, segera, jangan ditunda-tunda, segera nikah. Ya. Fa'inahu aghadul basar, karena menikah itu bisa menutup pandangan, tidak mata keranjang. Wa ahsan fil farj. Fa'inahu aghadul basar wa ahsan fil farj, karena bisa menutup pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi kalau belum ada kemampuan, baru ada kemauan, saya sudah mau nikah tapi belum ada kemampuan, fa'alaihi bisawm. Lebih baik puasa dulu. Puasa itu hanya menahan diri. Saya baru ada kemauan tapi belum ada kemampuan, menahan diri. Akan berusaha mampu dulu. Nah, ada mampu baru lagi. Nah, ini umroh dan nikah lebih baik nikah dulu, baru umroh bareng sama istri suaminya. Daripada umrah sendiri, ya, umrah sendiri, dah ada keinginan nikah, dah ada kemampuan umrah, nanti bareng, ya, orang-orang umrah dong bawa suami istri, kamu malah lingak-linguk dewi. Nah, ya lebih baik umrah nikah baru